Masuk ke bab yang keempat, yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan organisasi biasanya didefinisikan sebagai semua elemen yang berada di luar batas organisasi dan berpotensi mempengaruhi seluruh atau berbagai organisasi. Lingkungan suatu organisasi dapat dipahami dengan menganalisis domainnya dalam sektor internal. Domain suatu organisasi adalah bidang dan tindakan lingkungan yang dipilih, serta wilayah yang ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri sehubungan dengan produk, pelayanan, dan pasar yang akan dilayani. Domain mendefinisikan ceruk organisasi dan mendefinisikan sektor eksternal tempat organisasi akan berinteraksi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini mencakup sektor-sektor yang berinteraksi langsung dengan organisasi dan yang memiliki dampak langsung terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Lingkungan tugas biasanya mencakup sektor industri, bahan baku, dan pasar, dan mungkin juga sektor sumber daya manusia dan internasional. Selanjutnya ada lingkungan umum. Lingkungan umum sendiri mencakup sektor-sektor yang tidak memiliki dampak langsung pada operasi harian atau perusahaan, tetapi secara tidak langsung atau dapat mempengaruhinya. Lingkungan umum seringkali mencakup sektor pemerintahan, sosial budaya, kondisi ekonomi, teknologi, dan sumber daya keuangan. Sektor ini pada akhirnya dapat mempengaruhi semua organisasi. Selanjutnya ada lingkungan internasional. Lingkungan internasional adalah seluruh faktor eksternal yang berasal dari luar negeri atau berhubungan dengan aktivitas lintas negara yang dapat mempengaruhi struktur, strategi, dan cara kerja organisasi. Faktor ini meliputi kondisi ekonomi global, perubahan nilai tukar uang mata uang, kebijakan perdagangan internasional, peraturan dari organisasi internasional WTO atau PBB, perkembangan teknologi yang bersifat global, perbedaan budaya dan sosial antar negara, serta dinamika politik internasional seperti konflik, aliansi, atau lembargo. Dalam konteks desain organisasi, lingkungan internasional menjadi sangat penting terutama bagi organisasi multinasional atau perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri karena mereka harus menyesuaikan struktur organisasi dengan berbagai peraturan. Budaya kerja, sistem hukum, dan kondisi pasar di tiap negara. Desain yang tepat dapat membantu organisasi mengelola perbedaan tersebut secara efektif. Misalnya dengan membentuk unit khusus di setiap negara, seperti divisional structure, menggunakan sistem koordinasi lintas negara, serta menetapkan proses pengambilan keputusan yang fleksibel namun tetap terkendali. Dengan memahami lingkungan internasional, organisasi dapat mengantisipasi tantangan global dan merancang struktur yang mampu mendukung keberhasilan operasional di berbagai belahan dunia. Manajemen versus. Pendekatan ini lebih formal dan terstruktur dengan hierarki yang jelas dan prosedur yang ketat. Dalam sistem mekanistik, pembagian tugas dilakukan secara terperinci dan ada batasan yang jelas antar otoritas dan tanggung jawab. Keputusan yang biasanya dibuat oleh manajemen tingkat atas dan informasi mengalir dari atas ke bawah. Organisasi mekanistik cocok untuk lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, di mana tugas-tugas yang repetitif dan pengendalian yang ketat diperlukan untuk efisiensi. Contohnya adalah perusahaan manufaktur atau industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada mekanistik organik. Berbeda dengan mekanistik, manajemen organik lebih fleksibel dan terbuka. Dalam pendekatan ini, struktur organisasi cenderung datar dengan lebih sedikit pembagian hierarki dan pembagian tugas yang lebih luas. Pengambilan keputusan lebih desentralisasi dan ada lebih banyak kebebasan bagi karyawan untuk berinovasi dan berkolaborasi. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara horizontal antara anggota tim daripada melalui jalur vertikal. Organisasi dengan manajemen organik cocok untuk lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan seperti perusahaan teknologi atau startup, di mana kreativitas dan adaptasi sangat cepat dan penting. Selanjutnya ada perencanaan, peramalan, dan responsivitas. Perencanaan sendiri adalah proses penentuan tujuan organisasi strategis
yang dapat digunakan untuk mencapainya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi. Dalam desain organisasi, perencanaan berperan penting dalam menentukan struktur, alur kerja, dan pembagian tugas yang tepat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada peramalan. Peramalan adalah proses memprediksi kondisi masa depan berdasarkan analisis data dan tren yang ada. Dalam desain organisasi, peramalan digunakan untuk memperkirakan bagaimana perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, teknologi, atau regulasi dapat mempengaruhi operasi organisasi. Responsivitas merujuk pada kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dan tantangan dengan cepat dan efektif. Dalam desain organisasi, responsivitas mencakup kemampuan untuk menyesuaikan struktur dan proses organisasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selanjutnya ada kerangka kerja integratif lingkungan organisasi. Ini merupakan pendekatan yang melihat organisasi sebagai sistem yang terbuka dan terus berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Dalam desain organisasi, pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan struktur, proses, dan strategi organisasi dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan eksternal, di mana semakin dinamis lingkungannya, semakin fleksibel dan adaptif desain organisasi yang dibutuhkan.